Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan cara menjawab pertanyaan sidang skripsi, tesis, dan disertasi, serta bagaimana mempertahankannya. Contoh sajalah, yang paling up to date atau yang fenomena yang sedang berkembang di masyarakat pada saat ini adalah tentang pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 itu merupakan revolusi besar karena telah mengubah seluruh tatanan kehidupan, termasuk diantaranya adalah masalah pendidikan. Nah, fenomena COVID ini sangat menarik untuk diteliti, ya, terutama ini yang menyangkut terhadap masalah pendidikan. Itu yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Nah, jadi contoh judul sajalah saya ya, proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik. Nah, kenapa Anda mengangkat judul tersebut ke dalam penelitian Ibu dan Bapak, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini yang telah berlangsung lama ya. Nah, fenomena yang terjadi yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya juga bagaimana meminimalisir dampak atau meminimalisir supaya tidak terkena COVID-19 itu bagaimana menjaga prokes, bagaimana menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nah, itu adalah cara bukan untuk menghilangkan tapi untuk meminimalisir. Nah, fenomena ini menarik untuk diteliti yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Nah, karena pada masa pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran itu sebagian besar dilangsungkan secara jarak jauh. Nah, seperti itu ya. Karena proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, dalam hal ini melalui internet, otomatis ini adalah akan mengurangi kontak dan komunikasi secara langsung. Sebagian besar kontak dan komunikasi yang dilakukan guru terhadap peserta didik adalah melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi proses pembelajaran itu dilakukan secara jarak jauh melalui internet. Nah, karena ini proses pembelajaran jarak jauh, tentunya juga harus menggunakan media. Media apa yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh? Nah, media yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh itu bisa melalui WA, bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui e-learning, bisa melalui email, bisa melalui TikTok, dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Jadi bagaimana pembelajaran itu tetap dilangsungkan walaupun secara jarak jauh. Tentunya ini menggunakan bantuan media. Nah, medianya tadi WA, bisa melalui WA, Zoom meeting, e-learning, email, TikTok, dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka
kemudian secara jarak jauh. Nah, ini tentu akan mengalami perubahan, ya, perubahan. Jadi bagaimana prosesnya, ya, proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik? Apakah ada hal-hal yang mengubah perilaku peserta didik di masa pandemi COVID-19 itu? Makanya penulis atau peneliti ini adalah merasa tertarik untuk meneliti tentang proses pembelajaran, ya, proses pembelajaran daring, ya, pada masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik. Nah, tadi sebagaimana diketahui, apa yang terjadi ini di masa pandemi COVID-19 ini? Proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh tadi kan, ya, yaitu proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 itu dilangsungkan secara jarak jauh. Otomatis kontak dan komunikasi itu dilakukan secara tidak langsung. Biasanya tatap muka secara langsung, sekarang dilakukan secara tidak langsung. Otomatis ini kurangnya bimbingan dan pengarahan dari guru. Karena proses pembelajaran itu bukan hanya mencapai sasaran kognitif saja, tapi bagaimana kognitif, afektif, psikomotor itu bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi mungkin bisa aja melalui apa istilahnya PJJ ini kognitifnya bisa berkembang dengan baik. Tapi bagaimana dengan afektif dan psikomotornya? Apakah bisa berkembang dengan baik atau bagaimana seperti itu di masa pandemi COVID-19 ini? Sementara tadi bimbingan dan pengarahan dari guru itu kurang seperti itu. Nah, anak biasanya lebih taat, lebih patuh kepada guru dibandingkan kepada orang tuanya. Seperti itu. Nah, sementara sekarang pembelajaran dilangsungkan secara jarak jauh itu di rumah masing-masing. Otomatis di sini orang tua juga ikut berperan. Kan seperti itu. Bagaimana membimbing dan mengarahkan anaknya, ya, yang terhadap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya melalui media tadi, kan seperti itu. Karena kurang bimbingan dan pengarahan dari guru, otomatis perilaku sosial peserta didik itu akan mengalami perubahan. Dalam hal ini diantaranya peserta didik kurang care dengan lingkungan di sekitarnya. Karena ada tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi peserta didik itu harus care ke ketiga lingkungan tadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara sekarang pembelajaran difokuskan hanya PJJ saja. Anak itu lebih menggeluti media sosial dibandingkan bagaimana dia bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, otomatis di sini akan ada yang berubah. Itu diantaranya adalah kurangnya care dengan lingkungan sekitar. Jadi pandemi COVID-19 ini telah mengubah perilaku peserta didik, diantaranya peserta didik menjadi kurang care dengan lingkungan sekitar. Ya, sosialisasinya itu dengan media sosial tadi, sebagian besar dengan media sosial. Sementara peserta didik hidup di lingkungan masyarakat, otomatis empati itu akan berkurang. Sehingga akan memunculkan perilaku peserta didik yang individualis dan kurang berempati terhadap sesamanya. Ini kan membahayakan untuk kelangsungan hidup manusia di masyarakat. Kalau peserta didiknya sudah kurang berempati, individualis, itu akan mengancam kelangsungan hidup selanjutnya. Nah, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi? Yaitu dalam
proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik. Nah, otomatis nanti melalui penelitian ini akan diangkat ke permukaan berbagai permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat, yaitu dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik. Di antaranya tadi perilakunya kurang care, kurang empati, individualis. Nah, nanti dari riset ini bagaimana dicarikan solusinya supaya hal ini tidak terjadi atau hal ini bisa diminimalisir seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana proses belajar itu dilangsungkan pada masa pandemi COVID-19. Nah, proses itu kan tidak dalam hidup ini tidak langsung jadi kan seperti itu. Otomatis ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, karena tadi proses belajar itu, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh melalui berbagai media sosial, baik WA, baik email, e-learning, Zoom meeting, atau media-media lainnya, TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu semua media-media yang digunakan itu akan mempengaruhi kepada perilaku peserta didik. Karena tadi adalah proses itu kan pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran daring. Satu, berkoordinasi dengan berbagai komponen sekolah supaya perilaku yang tidak diinginkan seperti tadi itu peserta didik menjadi kurang care, terus kurang berempati, individualis. Nah, dalam proses itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Satu, berkoordinasi dengan berbagai komponen sekolah. Bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan wali kelas, dengan BK, dan bagaimana juga kurikulum menyusun jadwal pembelajaran jarak jauh. Tentunya pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa waktunya sangat panjang atau lebih lama. Itu juga waktunya disesuaikan, ya, seperti itu. Nah, di samping itu juga ketika sudah ada jadwal yang diberikan dari bagian kurikulum, nah itu harus diberitahukan kepada peserta didik melalui grup kelasnya atau WA grup kelasnya atau ketua kelasnya untuk disampaikan kepada teman-teman sekelasnya tentang pembelajaran yang akan dilangsungkan. Kemudian sesudah pembelajaran dilangsungkan, bagaimana mengumpulkan tugas lewat media sosial yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin kalau seperti e-learning itu akan ada semua tercover ya, dari mulai siapa saja yang mengumpulkan, siapa saja yang tidak mengumpulkan. Nah, yang mengumpulkan dan tidak mengumpulkan tugas itu guru itu terutama wali kelas ya, itu karena guru itu berkoordinasi tadi dengan wali kelas, kenapa tidak mengumpulkan tugas? Kenapa tidak mengerjakan? Nah, ini juga harus tahu permasalahan yang dihadapi oleh setiap siswanya. Bisa aja dia tidak mengerjakan karena dia tidak memiliki HP, contohnya alat yang digunakan, atau mungkin ada HP, tapi HP-nya hanya satu, sementara anaknya lebih dari satu. Otomatis itu harus bergantian satu sama lain. Ya, sudah satu, terus juga dilakukan HP-nya digunakan untuk secara bergantian. Ya, kalau HP-nya itu
apa istilahnya tidak mengalami hambatan. Tapi kalau mengalami hambatan, HP-nya rusak dan lain sebagainya, otomatis itu akan mengganggu kepada proses pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Nah, dalam hal ini guru, wali kelas harus mengetahui permasalahan itu supaya bisa dicarikan solusinya supaya proses pembelajaran ini dapat tetap dilangsungkan di masa pandemi COVID-19. Sehingga perilaku siswa itu yang diharapkan, perilaku yang positif yang diharapkan itu dapat tercapai. Seperti itu. Bukan menimbulkan permasalahan anak menjadi tambah stres. Ya. Selain itu juga yaitu atau memberitahukan hasil belajar melalui media sosial. Nah, dalam memberitahukan hasil belajar melalui media sosial juga kan harus punya kuota, anak itu bisa melihat di media sosial ya, harus punya kuota, terus juga kondisi sinyalnya harus bagus dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu juga dalam memberitahukan hasil belajar melalui media sosial juga guru itu harus memberikan juga pemahaman kepada peserta didik. Dalam hal ini biasanya diwakili oleh KM, diberitahukan bahwa yang nilainya masih kurang itu bisa melakukan atau bisa menambah nilai itu dengan cara memperbaikinya kembali. Tapi tetap dalam memperbaiki kembali nilai tersebut itu juga harus diberikan toleransi. Kalau memang permasalahannya itu sangat rumit atau permasalahannya sangat kompleks. Jadi di sini harus ada koordinasi ya dengan berbagai komponen sekolah, dengan dengan orang tua siswa juga itu harus berkoordinasi supaya perilaku yang tidak diinginkan itu yang tidak diharapkan itu tidak terjadi seperti itu ya. Kemudian bagaimana perilaku peserta didik pada masa pandemi COVID-19 ketika proses belajar dilangsungkan? Ini harus diamati, harus diobservasi ya. Nah, itu apakah siswa itu bersemangat? Ya, contohnya pembelajaran yang dilangsungkan melalui Zoom meeting. Kadang kan peserta didik itu tidak semua kameranya dibuka. Kalau tidak semua kamera dibuka, bisa aja anaknya itu di mana kan begitu ya. Dia tidak menyimak dan sebagainya, tapi ada yang on terus, dia bersemangat. Nah, itu kan bagus. Tapi ada yang santai-santai saja kan seperti itu. Ada yang seenaknya, ada yang lalai, ada yang kurang disiplin. Nah, ini perilaku-perilaku yang seperti tadi ya, ditambah kurang care, ditambah lagi ini tidak bersemangat, santai, seenaknya, lalai, kurang disiplin. Nah, ini harus diketahui oleh guru yang mengajar yang melakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini bisa berkoordinasi dengan wali kelas supaya anak tetap bersemangat, tidak santai-santai, tidak seenaknya, tidak lalai dan tidak disiplin. Jadi harus tetap disiplin walaupun pada masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini guru tetap harus memotivasi seperti itu ya. Nah, dengan berbagai tadi itu permasalahan yang dimulai dari fenomena yang terjadi sekarang, yang kategoris itu dalam artian kategoris itu mempelajari peristiwa dewasa ini bukan apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Metodologi apa yang digunakan berdasarkan tadi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya otomatis di sini deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu pandemi COVID-19. Nah, dalam hal ini karena terjadi di dunia pendidikan, bagaimana proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik.
Nah, itu diangkat tadi kan semuanya dari awal kan tadi sudah Ibu jelaskan ya. Diangkat semuanya ke permukaan, berbagai permasalahan di dunia pendidikan yang berhubungan dengan proses pembelajaran tadi diangkat semuanya ke permukaan oleh peneliti atau penulis, kemudian dianalisis ya fenomena tersebut ya dianalisis. Tadi kan melalui pengamatan walaupun jarak jauh itu kan bisa diobservasi. Observasi itu apa istilahnya pengamatan itu bisa dilakukan oleh guru semangat tidak semangat kan begitu ya atau anak itu lalai atau tidak disiplin itu kan bisa kelihatan. Nah itu melalui observasi ketika guru itu melakukan proses pembelajaran. Nah selain hasil observasi juga bagaimana diwawancara. Diwawancara itu anaknya, orang tuanya, terus dari hasil studi dokumentasi dari nilai-nilainya kan seperti itu atau apa istilahnya foto-foto ketika dia melakukan proses pembelajaran melalui Zoom meeting atau juga foto-foto dari aplikasi e-learning, apakah dia mengerjakan tugas atau enggak, itu kan bisa diidentifikasi ya, itu bisa dijadikan studi dokumentasi. Kemudian bagaimana dari studi kepustakaannya tentang proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Jadi bagaimana di sini penulis itu mampu mendeskripsikan ya, mampu menjelaskan, mampu melukiskan fenomena tadi dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik. Ya, supaya perilaku yang diharapkan itu adalah perilaku yang baik, bukan sebaliknya. Karena walau bagaimana, pendidikan itu bagaimana mengubah perilaku peserta didik. Ya, supaya berperilaku yang baik. Supaya berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Seperti itu ya. Nah, lalu pendekatan apa yang digunakan? Tadi kan dari awal sudah dijelaskan itu. Karena ini berhubungan dengan pandemi COVID-19 ya, jadi fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini adalah pandemi COVID-19. Jadi pendekatannya yang digunakan adalah fenomenologis, yaitu proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik. Nah, nanti prosesnya tadi kan sudah dijelaskan bagaimana proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 terhadap perilaku peserta didik. Jadi simpulannya apa? Jadi proses pembelajaran yang dilangsungkan pada masa pandemi COVID-19 itu telah mengubah perilaku peserta didik menjadi santai, seenaknya, lalai, kurang disiplin, yang disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari guru. Ya, selain itu juga tadi mereka itu kurang care, ya, kurang care, tidak berempati, individualis. Kenapa terjadi anak itu menjadi santai, seenaknya, lalai, kurang disiplin, tidak bersemangat, tidak care, terus juga dia kurang empati, individualis, karena bimbingan dan pengarahan dari guru itu kurang. Kenapa bimbingan dan pengarahan dari guru itu kurang? Karena selama ini kontak dan komunikasi itu terbatas. Kontak dan komunikasi itu dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui proses pembelajaran jarak jauh, yaitu prosesnya itu proses pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau begitu, tetap di sini adalah untuk memantau perilaku peserta didik itu tetap harus ada tatap mukanya. Tapi teknisnya itu bisa diatur supaya tetap mematuhi prokes ya, bagaimana menggunakan masker, menjaga jarak ya, cuci tangan ya dan lain sebagainya ya. Sehingga pandemi COVID-19 ini tidak memakan
menimbulkan korban yang banyak. Peserta didik tetap sehat, tetap aman, nyaman dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu simpulannya ya. Kurang atau lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, khususnya yang akan melakukan sidang skripsi, tesis, ataupun disertasi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.